Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia atau PPBBI merupakan salah satu pusat penelitian tertua di Indonesia. Didirikan pada tahun 1901 oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan nama Central Proof Station Vereniging atau CPV, PPBBI merupakan cikal bakal terbentuknya beberapa lembaga penelitian perkebunan lain di Indonesia seperti karet, kopi, kakao, teh, dan kina. Menjadi perusahaan berbasis riset bioteknologi dan bioindustri yang inovatif dan bertaraf internasional merupakan visi yang diusung PPBBI. Menempati bangunan berarsitektur kolonial yang merupakan salah satu cagar budaya yang dilengkapi dengan peralatan modern, PPBBI juga dilengkapi dengan laboratorium pengujian, workshop untuk produksi hasil riset, kebun percobaan dan rumah kaca, sehingga siap mengawal kemajuan pertanian di Indonesia. Sebagai Pranata Litbang yang terakreditasi Komite Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan atau KNAP, PPBBI memiliki 3 laboratorium riset, yaitu Laboratorium Biokimia, Biologi Molekuler dan Rekayasa Genetika, Mikroba dan Bioproses, serta Biaksel dan Mikropropagasi. Dengan didukung oleh 27 peneliti, 15 orang diantaranya bergelar doktor. Pada tahun 2015, PPBBI ditetapkan sebagai Pusat Unggulan Iptek Bioteknologi dan Bioindustri oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Selain itu, berbagai penghargaan peneliti terbaik atau berprestasi PPBBI terus menghasilkan teknologi dan produk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh stakeholder. Sebanyak 23 paten dan 16 merek dagang telah diperoleh. Ada 4 pilar yang dikembangkan oleh Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia untuk memperbaiki produktivitas tanaman. Pilar pertama, pengembangan bahan tanam klonal. Kami kembangkan teknologi kultur jaringan untuk menghasilkan bibit dalam jumlah besar dalam waktu singkat dengan harga yang sangat terjangkau. Pilar yang kedua, kami hasilkan teknologi untuk perbaikan dan penyihatan lahan melalui seleksi mikroba, reformulasi bahan-bahan berbasis mikroba untuk menghasilkan pupuk hayati, pestisida hayati, pembenah tanah hayati yang semuanya bisa memperbaiki dan menyehatkan lahan. Pilar yang ketiga, kita kembangkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi fotosintesis dan memperbaiki biosintesa produk-produk primer pertanian. Dalam hal ini kami kembangkan biostimulan yang sekarang sudah dipakai dengan skala luas, yang sudah terbukti dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil. Pilar yang keempat, kami kembangkan teknologi pemanfaatan limbah. Teknologi yang kami kembangkan dalam konteks ini, kita fokus pada pembuatan fine compost, biogas, bioplastik, dan media untuk insekta, dalam hal ini nanti untuk bahan pakan. Beberapa paket teknologi yang dihasilkan antara lain teknologi penyediaan bahan tanam berbasis kultur jaringan, teknologi replanting kelapa sawit pada lahan endemik Ganoderma, teknologi peningkatan produktivitas tanaman, teknologi biodekolorisasi limbah, teknologi pengomposan limbah organik, teknologi produksi bioplastik dari limbah agroindustri, dan teknologi peningkatan mutu dan cita rasa kopi. Sedangkan produk-produk yang sudah dikomersialkan antara lain bibit kelapa kopior, bibit sagu dan pisang hasil kultur jaringan, pupuk hayati dan organik, dekomposer, pembenah tanah, biopestisida, biostimulan, starter fermentasi kopi, serta suplemen pangan dan pakan. Ini adalah biji bioplastik dari selulosa tadi, kita olah, kita menjadi biji yang ukurannya semacam ini. Ini adalah contoh kemasan minyak goreng dari bioplastik sawit. Kedepan kita berharap agar hasil penelitian bioplastik ini bisa dikomersialisasikan, bisa menjadi produk yang bermanfaat, bisa menggantikan plastik-plastik sekali pakai yang sekarang berkembang di masyarakat. Starter fermentasi kopi Ciragi ini bisa digunakan untuk berbagai macam jenis kopi, ya, baik Robusta maupun Arabica.
Nah, dengan penambahan ciragi ini, maka cita rasanya akan meningkat tajam. Bibit kelapa kopior PPBBI menghasilkan buah kelapa kopior 25 kali lebih banyak dibandingkan teknologi konvensional. Teknologi embriogenesis somatik kelapa sawit PPBBI dapat menekan tingkat abnormalitas dan memperpendek masa TBM. Pembenah tanah hayati atau biostab maupun organik atau humak dan humakos yang dikembangkan PPBBI dapat memperbaiki struktur tanah dan mengurangi penggunaan pupuk kimia tanpa mengurangi produktivitas. Biofungisida Gremiji mampu efektif mengendalikan penyakit tular tanah, salah satunya penyakit busuk pangkal batang Ganoderma yang mengancam keberlangsungan perkebunan kelapa sawit. Sedangkan biopestisida Metarip merupakan insektisida hayati yang ampuh mengendalikan hama uret, boktor, dan oriktes. PPBBI juga menghasilkan bioaktivator untuk memperbaiki pengomposan dengan berbahan aktif mikroba terseleksi seperti Orgadek, Promi, dan Acticom. Sementara Riposan dan Mizaplus merupakan pupuk hayati yang dihasilkan oleh PPBBI. Starter fermentasi kopi Ciragi dapat memperbaiki cita rasa kopi Arabica maupun Robusta. Biostimulan Citorin dapat merangsang pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman dan telah terbukti meningkatkan produktivitas berbagai tanaman antara lain padi, jagung, kedelai, dan teh. Palmarin adalah biostimulan perangsang pertumbuhan, pembungaan, dan pengendali metabolisme minyak untuk meningkatkan produktivitas CPO melalui peningkatan jumlah janjang, bobot rata-rata janjang, dan rendemen minyak kelapa sawit. Selain paket teknologi dan produk hasil riset, PPBBI juga memiliki laboratorium pengujian yang memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional atau KAN sesuai dengan ISO 17025-2008. Laboratorium pengujian PPBBI terdiri dari Laboratorium Kimia dan Pangan, Laboratorium Mikrobiologi dan Lingkungan, serta Laboratorium Biokimia dan Biologi Molekuler. Berbagai analisis yang dapat dilakukan meliputi analisis tanah, pupuk organik, pestisida, populasi mikroba fungsional, bakteri patogen, kualitas limbah cair dan padat, analisis DNA dan enzim, deteksi GMO, dan kehalalan pangan. Selain publikasi pada jurnal ilmiah, workshop, dan seminar baik nasional dan internasional, diseminasi hasil-hasil riset juga dilakukan melalui pelatihan. Jenis pelatihan yang diselenggarakan antara lain teknik pengendalian Ganoderma pada perkebunan sawit, teknik kultur jaringan tanaman perkebunan, produksi dan aplikasi pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah, teknik bioremediasi, teknik bioinformatika dan biologi molekuler, peningkatan cita rasa kopi, dan pengolahan limbah. Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia siap mendampingi industri pertanian, termasuk di dalamnya industri perkebunan, untuk melipat gandakan keuntungan melalui hijrah pendekatan, yaitu dari penggunaan teknologi klasikal ke penggunaan bioteknologi terapan yang saat ini telah terbukti efisien dalam meningkatkan keuntungan perusahaan. Berbekal pengalaman dan reputasi riset yang kuat dan inovatif, PPBBI layak menjadi mitra strategis industri perkebunan menuju perusahaan yang lebih sehat, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.